Bismillahirrahmanirrahim. Walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini teman-teman akan menyaksikan bagaimana Ustadz Juma sebenarnya sedang berkelok-kelok dalam memberikan argumentasi untuk menutupi tipuan kebodohan yang dia pertontonkan. Di saat dia besar suara, ternyata lawan debatnya besar juga suaranya. Jadi tidak bisa mau dimanipulasi, teman-teman. Sudah dijawab dengan baik, dia mau berputar-putar hanya untuk menutupi argumentasinya, hanya di situ-situ saja. Ternyata ilmunya tidak ada. Teman-teman, jangan skip. Dengar baik-baik bagaimana kecerdasan apologetik Kristen ini membungkam si gurunda yang diagung-agungkan para polemikus dan pengikut-pengikutnya yang juga sama-sama buta. Ini dia videonya, teman-teman. Kita tertib, ya, pakai waktu, tidak boleh saling memotong. oke. Siap? Diskusi yang baik, betul? Oke. Baik. Ya, silakan. Temanya? Oke, langsung kita mulai. Apa temanya? Ketuhanan yang benar kan? Ya, seperti kemarin. Oke, siap. Baik. Bentar. Sabar. Siapa yang prolog pertama nih? Karena Anda yang membawakan tema, silakan. Oke. Baik. Kita mulai ya, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bahwa teman-teman, polemik di antara kemanusiaan yaitu saat mereka berada di tahun 2025, akan tetapi satu agama pun di muka bumi ini tidak pernah melihat Tuhannya. Akan tetapi mereka selalu distigma dengan kata-kata Tuhan itu pernah ada. Akan tetapi secara pembuktian bahwa visual daripada mata mereka sendiri tidak pernah ada yang namanya melihat Tuhan. Akan tetapi segala info pemberitahuan Tuhan itu datang dari masa dahulu, yang kemudian tercatatkan di dalam sebuah tulisan, yang kemudian dapat kita percaya bahwa setiap agama tersebut tahu Tuhannya, pertama daripada garis keturunan, yang kedua daripada info yang ada daripada masa dahulu, yang kemudian orang meyakini bahwa itu Tuhannya. Itu satu. Yang kedua, sekarang di dalam manusia ini berpikir Tuhan yang satu tapi agama banyak, untuk menunjukkan apa? Butuhnya objektivitas daripada manusia untuk kemudian menemukan Tuhannya. Bukan di dalam artian bahwa setiap agama itu benar secara garis keturunan. Karena rentanitas daripada manusia yaitu meyakini Tuhannya tergantung keturunan apa dia hari ini. Misalnya, Edis tidak akan pernah bisa membantah kalau keturunan dulu bapak dan mamanya adalah seorang Hindu, mungkin dia hari ini adalah beragama Hindu. Akan tetapi, hari ini dia beragama Kristen dan rentanitas dia membela kekristenan karena apa? Karena dia diwarisi oleh keagamaan tersebut. Akan tapi pada segmen ini kita akan sedikit membicarakan bagaimana objektivitas di balik manusia menentukan agama yang banyak di balik Tuhan yang satu, menunjukkan jika satu agama benar, maka yang lain sudah dipastikan sedang memfitnah Tuhan. Sekarang kita melihat bagaimana cara manusia menentukan Tuhan. Yaitu karena keajaiban daripada Tuhan memberikan kita akal untuk kemudian kita tahu, untuk membedakan mana Tuhan, mana bukan. Itu sudah pasti. Karena kalau seandainya manusia, info apa yang dia dapat dan itu justru dikatakan benar sebagai Tuhan, maka jikalau dulu dikatakan bahwa Tuhan adalah mesin cuci, maka rentanitas hari ini mungkin Edis akan menyembah mesin cuci. Tergantung apa tulisan dan pemberitahuan yang terjadi di masa dahulu. Sekarang kita melihat, kenapa Islam menjadi agama yang benar? Islam menjadi agama yang benar, kita dapat menelaah bagaimana kemudian bahwa sebenarnya kita diberikan akal, di dalam chipset akal ada yang namanya diferensia ataupun pembeda, di mana kita bisa membedakan mana buaya, mana lembu, lembu mana biawak, biawak mana kadal, kadal mana pohon, pohon mana tanah, mana asbak, mana rokok, mana semuanya kita dapat membedakan. Lalu kenapa antara Tuhan kita justru menyamakan? Justru ini akan terjadi postulat di antara manusia. Jikalau bisa menyembah manusia, maka setiap manusia juga bisa disembahkan. Contoh,
Yesus bisa disembah karena ada tulisan yang mengatakan bahwa dia adalah juru selamat dan Tuhan. Pertanyaan saya, kalau seandainya Daman hari ini bukan Tuhan, tapi ada orang yang menuliskan bahwa Daman adalah Tuhan 2000 tahun yang akan datang, jangan khianati pikiran Anda bahwa saya juga akan ikut disembahkan karena ada sebuah tulisan manusia adalah Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Untuk menentukan kebenaran. Bagaimana kita mengosongkan akal daripada info yang ada dan memusatkan akal untuk membedakan. Karena gini, kita berhasil membedakan segala apa yang ada di muka bumi ini. Lalu kenapa ada kata Tuhan justru kita menyamakan? Ada agama yang menyamakan dengan patung, ada agama yang menyamakan dengan api, ada agama yang menyamakan dengan manusia. Untuk menunjukkan apa? Tuhan Sang Maha Waras. Lalu kenapa Tuhan tersebut yang mengkhianati kewarasannya sendiri, yaitu dengan menciptakan akal manusia menyembah sesuatu yang visualisasinya terlihat lemah? Contoh, ketika Anda harus menyembah lembu, bukankah divisualisasi mata yang Anda lihat bahwa lembu itu maha lemah sama seperti Anda melihat manusia? Lalu kenapa saat Anda mengatakan Tuhan maha kuat, justru Anda mengkhianati naluri akal Anda sendiri untuk memandang manusia itu memiliki kelemahan? Sama seperti apa yang terjadi kepada Tuhan. Contoh, manusia bisa adanya kematian, lalu terjadi pada Tuhan. Lalu pantaskah karena postulat akal tidak akan pernah menerima ini kuat tapi lemah, ini lemah tapi kuat? Tidak akan bisa. Dua yang kontradiksi tidak akan bersatu dalam satu wadah. Seperti dalam satu wadah manusia bersatu kuat dan lemah itu tidak akan pernah ditolakkan, kecuali itu dituhankan. Ingat, Tuhan dan dituhankan itu justru berbeda. Silakan. Baik. Ya. Nampak sekali Daman sudah gemetaran ya. Sehingga bahasanya agak sedikit kacau balau. Orang yang sudah berbahasa Indonesia sejak lahir pun tidak mampu memahami kata-katanya. Kacau. Baik, saya tanggapi ya. Jadi begini Daman, kemarin saya itu berdebat dengan Ustadz Wafi atau Gus Wafi. Lalu saya melihat bagaimana di situ Daman Al-Mantiki membuat video reaksi tentang debat itu. Dan yang nonton tuh sekitar 1.700-an, saudara-saudara. Saya lihat, wah, ternyata Daman Al-Mantiki beraninya lawan video. Dia tidak berani lawan orangnya. Saya panas-panasin di kolom komentar kan. Ayo Daman, kamu kok beraninya lawan videonya Edis, lawan Edisnya langsung. Naik sama dia, kasih angkat. Nah, saya bilanglah sama Daman Al-Mantiki, kenapa kalau kamu ngajar agama Islam yang nonton cuma 7 orang, tetapi kalau kamu membahas saya yang nonton 1.700 orang? Lalu Daman mengatakan, karena kamu sangat-sangat terkenal. Betul begitu? Nah, untuk diskusi dengan saya, dan dia janji besok jam 19.00 waktu Indonesia Barat malam. Dia bilang, iya, tapi ternyata saudara-saudara molor. Tapi tidak apa-apa, karena saya tahu strategi mereka. Biar dia capek dulu itu, biar dia capek. Nanti kalau dia capek turun konsentrasi. Tapi nggak apa-apa lah, kita on fire. Masih on fire nih teman-teman. Baik. Nah, begini Daman Al-Mantiki. Sebenarnya sebelum kita membahas segala sesuatu, kita itu harus mendefinisikan dulu. Contoh. Apakah bebek itu unggas? Kita harus bicara apa pengertian unggas. Betul. Tanpa kita bicara definisi, kita akan debat kusir. Sama seperti suami istri, mereka berdebat ini. Suami bilang kamu tidak perhatian, istri bilang kamu yang tidak perhatian. Cekcoklah mereka. Wah. Tapi mereka lupa mendefinisikan apa sih perhatian itu. Ketika mereka mengerti apa pengertian perhatian, maka mereka tidak akan debat kusir. Gitu loh. Jadi sama seperti itu. Ketika kita bicara tentang Tuhan, maka kita harus bicara dulu definisi Tuhan. Ingat, yang kita bahas Bible dan juga Al-Quran. Kita harus mendefinisikan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh kedua kitab itu. Apa pengertian Tuhan itu? Bahasa aslinya apa sih? Ternyata setelah kita cek, bahasa asli Tuhan di dalam bahasa Arab itu ada 2 yang diterjemahkan menjadi Tuhan. Satu ilah,
yang kedua Rob. Ya kan? Ada dua kata itu. Nah, di dalam bahasa Yunani juga ada kata yang diterjemahkan menjadi kata Tuhan atau Tuan, yaitu kata kurios. Apa pengertiannya? Nah, setelah kita mendefinisikan pengertian, barulah kita nanti akan menyimpulkan. Nah, ternyata setelah kita sudah mendefinisikan pengertian, kemarin Daman sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob secara kaidah bahasa. Ya, secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob, dan kamu sudah mengakui itu, Daman. Nah, lalu kenapa kamu bilang-bilang sama saya? Kenapa kamu mengatakan kepada saya sesuatu yang sebenarnya kamu imani? Sekarang saya tanya, apakah Rob itu manusia? Ayo, sekarang saya tanya, Muhammad itu Rob atau manusia? Nanti kamu tanya lagi sama saya. Yesus, udah waktu saya, jangan gelagat. Oh, kirain nanya. Sorry. Lanjut. Jangan panas. Ini waktu saya ya. Sorry. Ketika orang bertanya, Yesus itu Tuhan apa manusia? Saya tanya sama kamu balik, Muhammad itu Rob atau manusia? Pertanyaan yang dibangun di atas kesalahan itu tentu tidak akan bisa dijawab dengan baik. Sama seperti ketika Anda mengakui Muhammad itu Rob. Muhammad itu kan Anda sudah mengakui bahwa dia itu adalah Rob secara kaidah bahasa. Tolong kasih tahu kepada seluruh umat. Ya, biar muslim yang nggak tahu apa-apa ini, biar mereka tahu bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam secara kaidah bahasa. Kasih tahu, jangan kalau di sini nanti bilang on off kayak Yusuf PI. Yusuf PI ketika dia mengakui bahwa Muhammad itu Rob, babak belur dia mukanya berubah. Seperti itu. Jadi tolong jelaskan, Daman, sebelum kita bicara tentang Tuhan, kita bicara dulu definisi. Apa yang ingin dimaksudkan oleh Bible dan juga Quran terhadap satu kata itu. Kurios dalam bahasa Yunani, Rob di dalam bahasa Arabnya. Silakan. Oke, siap. Oke, tunggu waktu jalan. Silakan. Kenapa ini kok ada putih-putih? Oke. Biasa kita modern, Dis. Nah, jadi yang harus kita simpulkan bahwa teman-teman, berarti nampak ya, Edis ini dulu SMP-nya nggak selesai. Kenapa kita bilang SMP-nya dia nggak selesai? Padahal di masa SMP itu udah diajarin loh oleh guru bahasa Indonesia. Jangan-jangan ya SMP-nya ijazah tembak nih. Karena dulu diajarkan kita itu yang namanya kata polisemi ini. Nih teman-teman nih. Apa itu kata polisemi? Nah, ini yang diajarin di SMP nih. Polisemi. Apa itu kata polisemi? Kata polisemi adalah satu akar kata tapi memiliki banyak makna tergantung mau digunakan kemana. Contoh, kata bisa. Kata bisa, kalau seandainya kata bisa itu digunakan pada ular, maka kita akan artikan ini racun. Kalau kata bisa ini pada manusia, maka kita akan artikan ini kemampuan. Lalu tidak ada yang namanya kaedah yang boleh dilangkahi. Contoh, ada kata-kata manusia bisa menulis. Oh, berarti manusia menulis dengan racun. Itu salah. Itu kecacatan akal. Yang kedua, ada yang namanya kata bisa yang berartian kepada ular. Contoh, ular menuduh dengan bisanya. Oh, ternyata ular punya kemampuan seperti manusia. Itu salah. Karena apa? Kita mengkhianati kaedah polisemi. Sama juga dalam bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Arab yang kita khianati yaitu apa? Tawatu'un tasyakkukun takhallufu wa ishtiraku ansur taradufu. Konsekuensi akal yang pertama adalah fal tawatu, yaitu penyesuaian kata. Yang kedua ada tawatu'un tasyakkukun, realitas kata. Yang ketiga ada yang namanya tasyakkuk, takhalluf, perbedaan kata. Makanya Edis dia gagal di ini nih, di takhalluf, perbedaan kata. Dia nggak tahu membedakan kata Tuhan dengan manusia. Tapi kata manusia dengan buaya dia bisa bedakan. Kata manusia dengan lembu dia bisa bedakan. Kata manusia dengan pohon dia bedakan. Kata manusia dengan Tuhan dia tidak bisa bedakan. Itu adalah kaedah akal yang dia khianati sendiri, menunjukkan bahwa dia manusia yang tidak sempurna setelah diberikan akal. Alhamdulillah kita Islam menjadi orang yang sempurna setelah kemudian diberikan akal. Selanjutnya ada yang namanya kata-kata ishtirak. Nah, kata-kata istirak ini adalah kata-kata yang sama dengan padanan kata polisemi. Apa itu polisemi? Satu kata banyak makna. Contoh kata Rabbun. Nih, kata Rabbun ini untuk penyebutan Tuhan, bukan Rabbun saja. Ada kata Maula. Kata Maula ini bisa digunakan untuk dua hal. Boleh digunakan bagi Tuhan, boleh digunakan Nabi Muhammad. Contoh, arti Maula apa? Tuanku. Contoh, kita berdoa,
seperti lagu Nisa Sabian ya, Maulana ya Maulana ya sami'a du'ana. Artinya apa? Ya, Maulana ya Maulana itu disebutkan kepada Allah. Ketika Maula itu disebutkan kepada Nabi Muhammad, Maulaya sholli wa artinya jadi tuan. Untuk menunjukkan ini kaedah polisemi, tergantung mau digunakan kemana teman-teman. Menunjukkan bahwa Edis ini mendapati ijazahnya dulu SMP adalah ijazah tembak. Nah, ini orang tinggal kelas ini sebenarnya teman-teman. Oke, yang kedua kata-kata istirahat. Kata-kata istirahat, Rabbun, kalau digunakan, contoh ini kita kasih nampak kepada, ini. Kata-kata Rabbun ini dalam fikih, ya, ada yang namanya kata Rabbul Mal. Apakah orang Islam menyembah harta? Tidak ada. Untuk menunjukkan apa? Dalam prosesi mudarabah, artinya mudarabah, investasi di dalam Islam, ada yang pemilik harta dinamakan dengan Rabbul Mal, pemilik harta. Apakah orang Islam juga ikut menyembah harta? Inilah kecacatan pikiran daripada Edis TV teman-teman yang kalian banggakan. Berarti yang membanggakan Edis sama-sama SMP-nya enggak tamat. Itu yang harus kita selesaikan. Karena apa? Mengkhianati kaidah des. Waktu SMP diajarin kata-kata polisemi, ya kan? Nah, akhirnya dia tidak tahu membedakan arti kata polisemi. Kata Rabbun, digunakan pada gubernur, artinya tuan. Apakah orang Islam menyembah gubernur? Tidak, karena kata Rabbun itu digunakan kepada manusia, artinya tuan. Oh, ada presiden, kita panggil Rabbun, artinya apa? Raja. Oke, apakah orang Islam menyembah presiden? Tidak ada. Sekarang ini untuk menunjukkan apa? Apa Edis ini sebenarnya kecewa sama Yesus sudah nggak bisa disembah. Akhirnya apa? Menginginkan ajaran baru, yaitu menyembah Nabi Muhammad. Sudah ingin Edis. Di mana kalian harus hati-hati sebenarnya? Dia lagi buat, aku nggak mau lagi menyembah manusia yang namanya Yesus. Dalam pernyataan di dalam videonya hari ini, dia mau buat manusia baru untuk disembah, yaitu Nabi Muhammad, dengan memframingkan kata Rabbun kepada Nabi Muhammad. Karena Edis tidak tamat SMP, mengkhianati kaedah yang namanya polisemi. Selamat datang di Gunung Lado. Ternyata tidak ada jawabannya teman-teman ya. Kupikir tadi ada jawab. Ternyata dia malah mengeluarkan yang namanya argumentum ad hominem. Apa itu argumentum ad hominem? Adalah sebuah kecacatan berpikir. Seseorang itu salah karena orangnya, karena fisiknya. Ini gimana ini, masa seseorang itu salah karena begini? Dan Anda berhalusinasi. Kalau Anda katakan saya tidak lulus SMP, bagaimana mungkin saya bisa masuk SMA? Karena syarat masuk SMA itu harus tembus dulu SMP. Berat nih teman-teman ini. Baik, begini ya, Daman. Sebenarnya tidak tepat itu. Polisemi itu bukan seperti itu maknanya. Ini bahwa Anda ini yang sebenarnya Anda dipaksa diluluskan dari SMP. Ya, begini. Seperti kata bisa, itu tergantung, itu yang disebut dengan satu kata bermakna banyak. Seperti seperti misalnya bisa. Ular itu berbisa, berarti dia memiliki racun. Ular itu bisa berenang, berarti ular itu punya kesanggupan untuk berenang. Begitu. Nah, sekarang kata Rob itu kan bahasa Arab. Nggak usah diterjemahin dulu, nggak usah diterjemahin. Nanti kalau diterjemahin kita ribut, nggak usah diterjemahin. Muhammad, kamu sudah akui dia sebagai Robmu, tapi kamu tadi muter-muter, tadi kamu nggak mau mengakui dengan jelas. Ayo, habis ini kamu buat pengakuan dengan tegas, dengan Muhammad Rob, kepada Muhammad Rob, nggak akui kan? Muhammad Rob, dah. Waktu saya, Muhammad adalah Robnya umat Islam, betul? Rob. Nah, Muhammad adalah Robnya orang Islam. Tapi teman-teman, inilah yang saya bilang, ada saklarnya. Ada saklarnya. Ketika ditanya, siapa Robmu? Allah. Dulu, Muhammad kemana? Oh, saklarnya sudah diturun ke bawah. Off. Sudah off. Makanya Yusuf PI juga, ketika dia menjelaskan Muhammad itu Rob, dia takut sama umat nih, ekspresinya. Gelagapan dia, gelagapan. Ketika dia mengakui Muhammad itu Rob, saya tanya, oke Yusuf PI, Muhammad Rob, Allah Rob, berarti ada berapa Robmu? Gelagapan begini nih, gelagapan. Oh, Ini Yusuf PI gelagapan.
Makanya begini loh, begini. Sebelum kita mengartikan, nggak usah diartikan dulu. Ayo, kita pakai bahasa aslinya. Sekarang, orang bertanya kepada saya, ya kan? Apakah Yesus itu adalah kurios? Saya jawab, ya kurios. Tetapi apakah kurios di situ adalah Bapa di surga? Tentu tidak. Makanya ada sebuah video yang sebenarnya video panjang saya dengan Nandar. Saya berdiskusi dengan Nandar masalah rob itu. Sebentar nih. Saya dulu background saya ya, nih. Nih. Pada waktu itu, ya. Nih, pada waktu itu saya diskusi dengan Nandar mengenai kata Tuhan. Saya sudah jelaskan panjang lebar. Kata Tuhan tuh tergantung, ini ditujukan ke siapa dulu ini? Kurios ini ditujukan ke siapa dulu? Ya kan? Jadi ketika Yesus di dalam Bible, Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan kurios. Diterjemahkan oleh LAI, yang terjemahan lama Tuhan. Terjemahan lama. Terjemahan baru Tuhan. Saya jelaskan, itu sebenarnya kata yang sama itu. Tuhan tuh kata yang sama. Sama seperti Rob. Itu Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Katanya juga, kata dalam bahasa Arab itu satu kata, Rob. Kurios juga begitu. Tuhan itu satu kata. Kurios juga. Nah, bahasa yang tepat, kita nggak punya bahasa yang tepat untuk menerjemahkan itu. Ada bahasa Jawa. Kata yang tepat dalam bahasa Jawa itu Gusti. Makanya orang Jawa ketika dia menyebut orang besar yang duduk di tahta, itu Gusti, manusia itu Gusti. Tapi ketika dia menyebut yang di langit juga Gusti. Duh Gusti, sama itu, pengertiannya sama. Maksudnya Tuhan atau Tuhan itu sama. Jadi ketika Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dia bilang dirinya Tuhan itu bukan berarti dia itu Bapa di sorga. Nah, sama seperti kamu memahami ketika Muhammad itu Rob, bukan berarti dia itu adalah Allah, bukan. Makanya ketika orang ditanya, apakah Muhammad itu Rob? Kata Rob yang kamu maksud ini apa? Itu dulu. Nah, kalau kamu tidak mau tahu, ya akhirnya jadi begitu, kacau. Makanya saya paham sebenarnya yang kamu maksud itu. Muhammad itu Rob, pengertiannya Muhammad itu bukan Allah. Yesus itu Tuhan, pengertiannya bukan Yesus itu Bapa di sorga, enggak. Itu loh. Nah, sekarang kamu jelaskan nih. Muhammad itu adalah Robnya umat muslim. Seperti itu. Dan akui Muhammad dan Allah dua Rob. Kalian punya dua Rob. Jangan kalian ini maunya menang sendiri. Bilang-bilang Trinitas ini. Kalian juga mengakui Dwinitas. Silakan. Oke, teman-teman. Silakan. Nah, berarti udah jelas ya, teman-teman ya. Berarti tingkat pelajaran SMP-nya kita udah tahu ya. Nah, makanya berarti mungkin dia naik kelas ke SMA. Ya, tahu kalian di sepak naik kelas. Nah, ini contoh-contoh di sepak naik kelas. Nggak tahu arti yang namanya polisemi dan tidak tahu yang namanya membedakan. Dia menuntut aku untuk mengakui Nabi Muhammad Rob. Dia menuntut aku untuk mengakui Allah Ta'ala Rob. Ada berapa Rob? 2. Sekarang dia menuntut aku ada berapa Rob dalam Islam? Banyak. Apa? Gubernur kami katakan Rob dalam kaidah bahasa Arab. Ya. Presiden kami katakan Rob dalam kaidah bahasa Arab. Untuk menunjukkan itulah standarisasi kata polisemi. Ya. Artinya kami bisa menyematkan kata bisa pada ular untuk diartikan racun. Kami bisa menyematkan kata bisa kepada manusia untuk diartikan kemampuan. Karena IQ-nya orang Islam setelah diajarkan di masa SMP tentang kata-kata polisemi, maka hal itu menjadi keilmuan dia saat dewasa. Itu satu. Akan tetapi iya kekristenan. Bukankah kita melihat begitu cerdas-cerdasnya orang Kristen menciptakan ini, menciptakan itu? Tapi kenapa dalam hal beragama justru mereka mengkhianati pikiran mereka sendiri? Apa? Kalau dia memaksakan berapa roh dalam Islam? Segalanya yang pantas untuk digelari roh, maka adalah rohnya orang Islam. Ketika contoh dipanggilnya ya Rabbi oleh ulama Basrah, ya, ulama Kufah, anak-anaknya memanggil bapaknya dengan roh. Apakah menyembah bapaknya? Bukan. Sekarang dia berbicara tentang kenaturan di dalam Islam. Natur yang bernatur itu cuma Nabi Muhammad dan kami seluruh umat Islam ya. Contoh gini, kalau orang Islam menuhankan Nabi Muhammad, menunjukkan apa? Orang Islam akan sangat marah jikalau Daman mengatakan Nabi Muhammad bukan Tuhan. Sekarang gini, orang Islam Nabi Muhammad bukan Tuhan, lah mereka nggak ada yang marah, malah setuju. Dikatakan lagi, Ka'bah bukan Tuhan, lah mereka malah setuju. Batu bukan Tuhan,
Lah mereka malah setuju. Berarti menunjukkan apa? Seginilah kualitas otaknya orang. Itu dia. Tanpa harus aku harus menyebutkan kan. Oke, sekarang kita lihat. Dia tadi membawa ke ranah logical fallacy. Oke, kita buka. Ada yang namanya strawman argument. Apa strawman argument? Kesalahan ataupun logical fallacy. Kecacatan otak. Kasihan Tuhan berikan otak, tapi otaknya salah. Nah, yang kedua, apa itu salah satu ciri orang melakukan strawman argument? Kecacatan otak. Menyatakan argumen lawan bicaranya dengan cara yang salah atau tidak akurat. Sekarang, andaikan yang namanya akurat yang dikatakan oleh Edis TV. Ketika Edis TV menggemborkan Nabi Muhammad bukan Tuhan, semua orang muslim marah. Des, Nabi Muhammad Tuhan. Enak kali kau bilang Nabi Muhammad bukan Tuhan. Seharusnya orang Islam seperti itu. Masalahnya orang Islam, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Setuju, Des. Ka'bah bukan Tuhan. Ya memang. Batu bukan Tuhan. Pasti. Sekarang kita balik kepada Yesus. Ketika kita balik kepada Yesus, kita katakan Yesus bukan Tuhan. Marah saudara. Marah semuanya saudara ketika kita bilang Yesus bukan Tuhan. Itu baru diartikan sebagai menuhankan. Sekarang gini kita lihat ya. Ketika apakah orang Kristen mengakui bahwa Yesus adalah Allah? Diakui. Siapa? Simon Petrus mengakui Yesus adalah Allah. Sekarang kita meninjau daripada kalimat ini. Apa yang kita tinjau? Allah Abraham, termasuk Yesus dong. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu nih, sekarang pertanyaannya, Allah Abraham, berarti Yesusnya Abraham, karena dia kan berposisi Allah. Sekarang Allah punya hamba. Siapa nama hamba Yesus di KPR 3:13? Itu sudah pertanyaan, nanti dijawab ya, jangan muter-muter, dijawab nanti. Di Kisah Para Rasul 3:13, nanti tolong dijelaskan kepada Bang Daman, ketika disebutnya Yesus sebagai Allah oleh Simon dan Petrus, ya kan? Berarti ini termasuk Yesus nih. Nah, berarti Yesusnya Abraham, Ishak dan Yakub, Yesusnya nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Nah, ini aja. Jadi pertanyaanku, aku ini simple. Siapa nama hamba Tuhan Yesus di Kisah Para Rasul 3:13? Siapa nama Tuhannya? Saya pengen tahu aja. Siapa nama hambanya? Yesus. Nah, Yesus. Berarti kita mengambil kesimpulan Tuhan Yesus punya hamba yang namanya Yesus. Ada berapa Yesusnya? Ada dua. Satunya Tuhan, satunya manusia. Oke teman-teman, inilah yang dikatakan apa? Tidak berdiri teguh kepada apa standarisasi kata Allah, apa standarisasi kata hamba. Hingga kemudian apa dikatakan? Ini hamba dan ini Tuhan. Ini Tuhan dan ini hamba. Ini adalah kecacatan akal. Yang namanya Tuhan memiliki hamba, bukan yang namanya Tuhan adalah hamba. Silakan, Des. Baik, saya tanggapi satu persatu ya. Dari kata gubernur, saya tanggapi dulu. Oh, waktunya belum jalan ya. Gubernur, saya baca. Silakan, Des. Baik. Begini, Daman, kamu salah paham ya. Yang saya maksud itu robnya orang Islam, bukan robnya individual tertentu. Taruh nih, gubernur siapa? Gubernur Jakarta siapa sekarang? Taruhlah misalnya siapa namanya Anies. Ya kan? Apakah orang di Arab sana mengakui? Enggak. Apakah orang di Arab atau di Venezuela sana mengakui bahwa dia memiliki otoritas? Enggak. Makanya yang saya tanyakan di sini adalah robnya umat, robnya keseluruhan umat muslim yang ada di bawah kolong langit ini. Kepada siapa mereka patuh, taat, tunduk? Apakah kepada Anies Baswedan? Ya enggak, Daman. Kepada Muhammad. Makanya ketika Muhammad bicara, mereka bilang sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami patuh. Nah sekarang masalahnya begini, Daman. Masalahnya begini. Kenapa kamu itu melakukan sebuah strawman argumen? Yang melakukan strawman argumen itu kamu. Kamu menyerang sesuatu yang tidak saya imani. Berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Loh, itu kamu menyerang sesuatu yang nggak saya imani. Ya kan? Nah sekarang begini, Daman. Kamu sudah mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah Robmu. Kalau saya mau berpikir seperti kamu, berarti ada Rob yang punya hamba juga, Rob hamba. Sekarang saya tanya, apakah Muhammad itu hambanya Allah? Ya. Apakah Muhammad itu Rob? Ya, berarti ada Rob yang punya hamba. Berarti ada Rob yang menjadi hambanya yang lain. Makanya Daman kembali yuk kemana aslinya, nggak usah pakai terjemahan-terjemahan dulu. Yuk,
Jangan sembunyi kamu nama. Lihat sini. Pokoknya. Lihat. Dia udah menghisap candunya, teman-teman. Baik, begini Daman, begini ya. Sekarang kalau misalnya nih kamu mengatakan Muhammad itu adalah manusia, tapi di detik yang sama kamu mengatakan Muhammad itu Rob. Berarti pertanyaan saya sama kamu nih, saya mau gila kayak kamu nih. Berarti Muhammad itu Rob apa manusia? Rob. Rob. Allah juga Rob. Berarti dua Rob. Rob. Dua Rob. Iya, berarti umat Islam punya dua Rob. Muhammad dan Allah. Betul. Kalau ditanya di alam kubur, man Rabbuka? Siapa Rabbmu? Muhammad dan Allah. Betul. Makanya saya bilang gini, apakah sampai detik ini Muhammad itu masih menjadi Rob? Atau sudah pensiun dia jadi Rob? Pasti Daman Al-Mantiki bilang, sampai hari ini dia masih Rob. Loh, kalau memang sampai detik ini Muhammad masih Rob, besok kalau ada pertanyaan alam kubur, itu buku yang diterbitin, kunci jawaban alam kubur. Itu harus diedit. Kalau ada pertanyaan, man Rabbuka? Jawabannya Allah wa Muhammad. Allah dan Muhammad, betul? Iya, jangan kamu bilang gubernur juga Rob. Saya nggak bilang Robnya Sipulan, saya bilang Robnya umat Islam secara keseluruhan. Kok kamu kecilin jadi gubernur? Gitu loh. Nah sekarang tolong Daman ya, kami orang Kristen ketika ditanya siapa kuriosmu, Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang menjadi Tuhan, yang menjadi Tuhan di dalam hidup seorang Kristen yang sejati, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena nggak bisa Bapa itu menjadi kurios, menjadi Rob, menjadi Tuhan, menjadi Tuhan, tapi Yesus tidak menjadi Tuhan. Roh Kudus nggak bisa, karena Roh Kudus itu adalah pengejawantahan daripada Bapa di surga. Yesus adalah pengejawantahan dari Bapa di surga. Jadi ketika seseorang menjadikan Yesus sebagai Robnya, sesungguhnya dia menjadikan Bapa di surga sebagai Robnya. Ketika seseorang menjadikan Roh Kudus itu menjadi Rob di dalam hidup dia, menjadi Tuhan dalam hidup dia, sesungguhnya dia telah menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan atau sebagai Robnya. Sama seperti kalian sebenarnya. Gimana cara kamu menjadikan Allah sebagai Robmu yang mengaturmu? Dengan cara menjadikan Muhammad sebagai Robmu, pengaturmu. Karena Allah nggak ngatur langsung, yang ngatur itu Muhammad. Yang Anda taati, Anda patuhi, Anda takluk kepadanya, tunduk kepadanya, itu seorang manusia namanya Muhammad. Nah sekarang fakta Muhammad ada di kuburan, Yesus ada di surga. Jadi Robnya siapa yang adalah mayat? Robnya kalian. Anda sudah mengakui Muhammad adalah Rob, dan Muhammad sudah meninggal dalam kubur. Berarti Robnya mayat adalah agamanya Daman Al-Mantiki. Silakan bantah. Siap. Nangis dia. Oke teman-teman. Emang kita masalah? Nggak gini-gini. Sejak kapan orang Islam itu masalah dengan mengatakan Rob kepada Nabi Muhammad? Kami mengatakan kata Maula kepada Allah tidak masalah. Mengatakan kata Maula kepada Nabi Muhammad tidak masalah. Karena kami di SMP belajar. Nah, ini ada kata-kata namanya polisemi ya. Ini adalah yang diajarkan di masa SMP. Nanti pas UN isi ini, edis nggak isi dia. Polisemi nggak diisi. Makanya UN-nya itu remedial. Ya UN-nya remedial. Makanya dia naik SMA karena disepak. Makanya naik SMA itu karena disepak sama gurunya tuh. Karena dia nggak tahu arti polisemi. Karena kata-kata polisemi menyematkan kata Maula kepada Tuhan, ya Tuhan. Menyematkan kata Maula kepada Nabi Muhammad, ya Tuhan. Contoh, Maula ya sholli wa sallim daiman. Apa artinya? Ya wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Rajaku. Oke, Sayyidku gitu. Ketika kata Maula itu dipakai kepada Allah, Maulana ya Habib, Maulana ya Maulan ya Sami'u du'a. Siapa yang mendengarkan doa? Ya cuma Allah. Untuk menunjukkan apa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati, Rob kami mati? Enggak masalah. Kenapa? Dia manusia. Karena kami diberikan otak yang waras. Manusia ini ku titipin otak ya. Oke. Kenapa ini apa itu? Kenapa ya Allah engkau menitipkan otak biar kau bisa bedain mana manusia, mana aku? Oh iya. Manusia emang apa ciri-cirinya ya Allah? Dilahirkan. Kayak siapa ya Allah? Yesus. Kayak siapa ya Allah? Muhammad.
Apakah Muhammad dilahirkan? Benar. Apakah Yesus dilahirkan? Benar. Manusia apa Tuhan? Manusia. Oke, tepuk tangan buat kecerdasan orang Islam. Selanjutnya apa? Apakah Muhammad meninggal? Meninggal. Apakah Yesus akan meninggal? Meninggal. Setelah kapan Yesus meninggal ya Allah? Setelah akhir nanti dia turun membicarakan bahwa apa yang mereka fitnah selama ini tentang dia itu salah. Karena Yesus sendiri mengatakan dalam Al-Quran, meminta pertanggungjawaban. Salamun alayya yawma wulitu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ya Allah, sejahterakan namaku daripada kelahiranku yang mereka fitnah aku itu menjadi Tuhan. Apa itu salamun alayya yawma wulitu? Mereka memfitnah, ya Allah, aku tidak pernah mengatakan aku lahir di negeri Daud menjadi Tuhan. Akan tetapi ada ayat, ada tulisan yang merupakan kebohongan dan fitnahan memfitnah bahwa aku lahir untuk jadi Tuhan. Hari ini telah datanglah Tuhan dan Juru Selamat di negeri Daud. Nabi Isa berdoa, salamun alayya ya Allah wa amut, dan saat aku dikatakan mati menebus dosa mereka. Padahal mereka sendiri justru takut akan kematian. Mereka tidak berani untuk mati. Untuk menunjukkan apa? Mereka gagal memahami bahwa aku menebus dosa mereka. Maka sucikanlah namaku ya Allah. Wa yauma ub'ats Suhaya, dan aku kemudian dibangkitkan ya Allah, di mana disebutkan dalam hadis Nabi. Apa disebutkan di dalam hadis Nabi? Bahwa setiap daripada orang yang menuhankan selain Allah akan mencari syuhadanya, akan mencari sesembahannya, akan mencari apa yang mereka sembahi di dalam bumi. Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Aku yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Tuhannya Edis ada di dalam dunia, Tuhannya Hindu ada di dalam dunia, Tuhannya Buddha ada di dalam dunia, Tuhannya Zeus ada di dalam dunia, Tuhannya Mitra Hera dan semuanya ada di dunia. Allah bilang yang di dalam dia gua ciptain. Berarti ini selamat menyembah apa yang diciptakan Allah. Karena apa? Tidak berhasil membedakan mana Tuhan mana manusia. Untuk menunjukkan apa teman-teman? Tidak ada satupun ayat Yesus yang mengatakan Yesus menciptakan Allah. Tapi Allah dengan beraninya mengatakan apa yang ada di dalam bumi gua yang ciptain. Jadi kutitipkan akal untuk kalian tahu bahwa yang di dalam bumi itu bukan gua. Itu kata Allah. Sekarang kita meninjau daripada kata kurios. Sekarang Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Lalu bagaimana contoh siluman lembu jadi ular? Visualisasi yang kita lihat adalah ular. Jikalau ular tidak mengaku bahwa dia adalah lembu, tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa dia adalah ular, bahwa dia adalah lembu. Maka si lembu harus ngomong, "Woi, aku adalah ular." Yesus tidak ngomong dia Tuhan, akan tetapi orang kemudian mengatakan dia Allah, mengatakan dia Tuhan, untuk menunjukkan apa? Kecacatan berpikir. Untuk kemudian apa? Yesus ini sedang dituhankan. Hingga kemudian saat Yesus kemudian dituhankan, maka otak yang ingin mentuhankan Yesus, maka menciptakan berhalanya untuk dituhankan. Kalau dulu berhala dibentuk patung, sekarang dibentuk manusia, lalu dituhankan, diciptakan dari kurios Tuhan untuk Yesus dijadikan Tuhan. Karena apa? Mengikuti hawa nafsunya yang ingin menyembah Yesus. Selamat datang di kebenaran. Untuk menunjukkan apa? Kita diberikan akal, punya chipset yang namanya diferensia. Apa diferensia? Pembeda. Kau pohon dan manusia kau bedakan. Kata Tuhan seharusnya menjadi kata asing. Kenapa kemudian engkau menyamakan manusia sama dengan Tuhan, Tuhan sama dengan manusia? Untuk menunjukkan apa? Inilah kecacatan berpikir, teman-teman. Baik ya, kupikir dia lebih kuat dari Wafi, ternyata jauh di bawah Wafi ini. Baik. Ya, jadi Daman tadi mengatakan, di mana masalahnya kalau umat Islam mengakui Muhammad Rob? Loh, tahu nggak? Gara-gara Yusuf PI mengakui Muhammad itu Rob. Waduh, banyak yang mengkritik dia. Daman, cobalah. Daman, jangan kau sembunyi-sembunyi. Lihat sini loh. Jangan ngerokok dulu. Tahan nafsumu. Kamu ini menuhankan hawa nafsumu ini. Gini, Daman, dengar ya. Tadi kamu mengatakan Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Lalu kamu bilang nggak masalah. Masalahnya umat Muslim nggak ngaku itu. Ayo, kamu buat dulu. Didik dulu orang-orang Islam yang awam, yang unyu-unyu, yang nggak tahu apa-apa. Bilang, hei umat Islam, ketahuilah bahwa Muhammad itu adalah Rob kita. Bilang begitu. Nah, jadi yang Robnya dilahirkan adalah orang Islam. Apakah Muhammad dilahirkan? Ya, Muhammad dilahirkan. Apakah Muhammad Rob? Ya, Muhammad Rob. Berarti Robnya yang dilahirkan adalah umat Islam. Apakah Muhammad meninggal? Ya. Apakah Muhammad itu Rob? Ya. Berarti Robnya siapa yang meninggal? Robnya umat Islam. Apalagi? Apakah Muhammad itu lemah? Ya.
Apa buktinya bahwa dia lemah? Giginya patah. Terus apa buktinya bahwa dia lemah? Bahwasanya dia kalah berperang. Apa bukti kuat bahwa dia lemah? Sampai sekarang masih di kuburan. Nah, berarti robnya siapa yang lemah? Robnya Islam. Inilah kalau yang kamu lakukan terhadap orang Kristen seperti itu. Makanya ketika kamu bilang orang Kristen, Tuhannya orang Kristen tuh makan. Kata Tuhan tuh kau tujukan kemana dulu? Apakah itu kau tujukan kepada Bapa di surga? Apakah itu kau tujukan kepada Roh Kudus? Karena yang menjadi Rob, yang menjadi kurios, yang menjadi Tuhan atau Tuhan di dalam kekristenan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, yang menjadi Rob di dalam agama kamu sudah kamu akui adalah Allah dan Muhammad. Sekarang, apakah Allah dilahirkan? Saya menjawab, di dalam Al-Quran Allah tidak dilahirkan. Nggak dilahirkan Allah itu. Kalau kata Rob itu Anda tujukan kepada Allah. Tapi kalau Rob Anda tujukan kepada Muhammad, betul Muhammad dilahirkan. Jadi kesalahpahaman seperti ini tolong kita luruskan. Biar kita itu saling mengerti. Di dalam Bible, Bapa itu tidak dilahirkan. Bapa di surga itu tidak pernah dilahirkan. Ia tidak dihampiri, satu-satunya yang tidak pernah dihampiri oleh maut. Di dalam Bible dikatakan Bapa di surga. Kata kurios yang ditujukan kepada Bapa di surga itu maksudnya kepada Bapa di surga. Kata kurios yang ditujukan kepada Yesus itu maksudnya kepada Yesus. Jadi ketika Anda katakan itu Tuhannya orang Kristen, dia dilahirkan. Kalau kata Tuhan itu merujuk kepada Yesus, betul. Tapi kalau kata Tuhan itu merujuk kepada Bapa, tidak betul. Begitu. Jadi Anda harus bisa membedakan kata Tuhan sebagai jabatan dengan kata Tuhan sebagai sudah ditujukan kepada sosok tertentu. Contoh, Ibu di mana? Banyak orang memanggil gelarnya saja. Di mana Ibu? Nah, kata Ibu itu siapa dulu ini? Siapa? Nah, seperti kata Tuhan di dalam Bible itu siapa dulu di situ? Nah, seperti itu juga dengan kata Rob ini, Daman. Jadi kamu jangan kembali ke bahasa Indonesia. Nanti kita debat kusir terus. Gitu loh. Ayo kita kembalikan kepada bahasa aslinya. Ke Yesus, apakah pernah Yesus bilang, saya adalah Tuhan? Pernah nggak Yesus bilang gitu? Jangan dipotong, nanti orang motong-motong nih. Lalu dia bilang, Yesus tidak mengakui Yesus itu Tuhan, katanya. Kerjaan kalian kan? Apakah Yesus pernah bilang saya adalah Tuhan? Saya bilang nggak pernah karena Yesus bukan orang Indonesia. Nggak pernah Yesus bilang saya adalah Tuhan. Orang dia bukan orang Indonesia kok. Yesus tidak pernah bicara bahasa Indonesia kepada murid-muridnya. Sama seperti Muhammad juga nggak pernah ngomong bahasa Indonesia. Tapi di dalam bahasa Arab, secara kaidah bahasa Arab, dia adalah Rob. Secara kaidah bahasa di dalam Injil, Yesus juga kurios. Begitu, Daman. Jadi kita sama-sama saling memahami sekarang di sini bahwa Muhammad adalah Robmu, Yesus adalah Rob saya. Allah Robmu, Bapa di surga adalah Rob saya. Sama. Ya kan? Nah, sekarang apakah saya menyembah, beribadah kepada Yesus? Iya. Dan kamu pun beribadah kepada Muhammad. Secara kaidah bahasa beribadah itu apa? Karena orang kan orang awam beribadah itu pergi ke masjid, pergi ke gereja itu ibadah. Padahal ibadah itu penghambaan diri. Melakukan ketaklukan dan ketundukan terhadap sesuatu itu ibadah. Dan Anda lakukan itu kepada Muhammad, gimana? Ayo, silakan sekarang coba jujur. Jangan takut umat mendengar kegoncangan, jangan takut. Ayo, silakan. Ajarkan sesuatu yang benar, silakan. Oke, teman-teman, dia telah mengakui apa yang dia telah akui, yang namanya hamba, yaitu menyembah Tuhan. Oke, Allah Abraham, Ishak dan Yakub memuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus. Berarti Yesus menghambakan diri kepada Yesus. Selamat datang di kebenaran. Nah, selamat datang di kebenaran. Hati-hati berbicara dengan Abang Daman, kalau enggak dijuluki sebagai Almantiki. Kalau tidak bisa meneliti setiap kata yang Anda ucapkan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Karena hebatnya orang muslim diajarin dari masa SMP bahasa yang namanya polisemi. Kami tahu penggunaannya.
Rob untuk Nabi Muhammad apa? Ya, Sayyid, Tuhan. Oke. Rob untuk Allah apa? Ya, Tuhan. Oke. Arti kata Rabbun tanpa idhofah, tanpa mengaitkan dengan kata-kata apapun, pemilik. Oke. Kata pemilik itu kalau dikatakan kepada Tuhan apa? Pemilik langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard. Oke, kalau pemilik harta di dalam bab mudharabah, nah itu disebutkan apa? Rabbul Mal. Selamat datang di kebenaran. Kita tunjukkan datanya kepada Edis. Dimana kalau di agama Edis nggak ada kayak gini, diajarin jual beli kayak gini nggak ada nih. Kalau kita diajarin apa itu bab mudharabah. Dalam skema mudharabah, investasi, koperasi syariah, syariah itu bukan Kristen dong, sebagai pemilik modal. Namun istilah yang digunakan untuk pemilik modal dalam konteks ini adalah Rabbul Mal. Nah, pelanggaran. Nah, untuk menunjukkan apa? Kota Rabbun itu digunakan sesuai poliseminya mau dibawa kemana. Lu gunakan poliseminya kepada harta, berarti lu adalah si pemilik investasi. Lu menggunakan kota Rabbun kepada gubernur, itu raja lu. Lu gunakan kota Rabbun kepada Tuhan, itu Tuhan lu. Rabbun kau gunakan kepada Nabi Muhammad, itu Sayyid lu. Sekarang Islam mengajarkan, sekarang kalau kita tanya kepada Edis, apa definisi Allah? Oh, Allah itu julukan. Julukannya apa? Sesembahan. Oke, dikatakan salah satu daripada hukum Taurat, jangan ada padamu Allah-Allah lain. Apa Allah-Allah lain? Ada Yesus sebagai Allah, Roh Kudus sebagai Allah, Bapa sebagai Allah. Kata-kata lain, contoh gini, jangan ada HP lain ya, maka cuma HP ini, selebihnya jangan ada. Sekarang yang dipahami Edis yang tidak mengerti konsekuensi kata, jangan ada Allah lain, tidak dialahkan oleh dia. Oh, itu adalah kecerdasan, itu logos. Logos yang berwujud idea. Idea itu membentuk diri menjadi manusia. Idea kecerdasan Bapak membentuk diri menjadi manusia, mengambil wujud kedagingan untuk bersama kita. Sekarang gini, idea dengan sikap itu berjalan barengan, satu visioner. Contoh, idea saya berpikir untuk makan, maka saya akan makan. Berpikir untuk main bola, saya akan main bola. Idea saya, kalau saya berpikir makan, justru saya main bola, berarti tidak ada kesesuaian antara idea dengan saya. Menunjukkan apa? Kegabrulan, ada yang error di otak saya. Sekarang apa? Di dalam perjanjian lama disebutkan Allah bukan manusia, Allah bukan juga anak manusia. Di dalam perjanjian baru, Allahnya manusia dan juga anak manusia. Ada ketidaksesuaian antara akal Tuhan dengan perilaku Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Tuhan menitipkan kita kewarasan. Lalu kenapa Tuhan tidak waras? Apakah yang selama ini disembah oleh Edis adalah Tuhan yang mengkhianati kewarasannya, sehingga boleh kita mengatakan, wahai Tuhan, kenapa engkau tidak waras? Itu karena mengkhianati kata-kata Allah yang dipakaikan sebagai jabatan, sehingga Roh Kudus menjadi Allah, sehingga Yesus menjadi Allah, sehingga Bapa menjadi Allah. Akan tetapi antara Allah ini tetap satu. Oke, katanya kecerdasan, tapi kecerdasan dengan perilaku terjadi berbeda. Apa yang dikatakan? Sebab yang berdosa yang harus mati, lalu perilakunya berbeda. Orang tidak berdosa mati. Oke, dikatakan lagi Tuhan bukan manusia, lah Tuhannya manusia. Dikatakan dia yang paling awal, dia yang paling terakhir, lah nyatanya dihadirkan. Apa maksudnya? Tuhan itu yang paling awal, lah adanya kematian. Luan lahir Abraham daripada Yesus, dia tidak mati, lah nyatanya mana dia sekarang? Ngopi dong, Sherlock, kita ngopi bareng Yesus, itu baru dikatakan tidak mati. Akan tetapi dikatakan dia di sorga. Pertanyaan saya, si penulis pakai teropong apa, teleskop apa bisa sampai ke surga, tahu Yesus benar-benar di surga? Mana tahu? Itu hanya pernyataan yang disematkan oleh orang seakan-akan Yesus ada di surga. Selamat datang di kebenaran. Tentu dikit. Nah, lanjut. Baik, Daman nampaknya sudah mulai gelagapan ya. Baik teman-teman, ada satu pengakuan tadi Daman ya. Teman-teman tolong yang pengakuan Daman itu direkam, supaya nih, Daman ini kan orang APII nih ya, organisasinya si Duma. Tolong APII buat pernyataan resmi ya, bahwasanya Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Ini Daman sudah mengakui nih. Dia bahkan, wahai umat Islam, Muhammad itu Rob kita. Sudah diserukan tadi. Tolong ya, Zuma, ini anggotamu ini. Daman Al-Mantiki, kemudian Rashid, Yusuf PI, kemudian siapa lagi? Rifa. Itu semua sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam.
kenapa tidak ada pernyataan resmi? Ayo. Daman, kau jangan nunduk-nunduk kau ke bawah. Salah aja aku. Kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Kira-kira gimana? Kapan APII mengikrarkan konsili? Ya, kalian kan belum konsili nih, ya. Konsili dulu, konsili umat Islam tahun 2025 bahwa Muhammad Rob kalian. Selama ini kalian gak tahu Rob kalian siapa. Selama ini kamu mengira Rob kalian cuma Allah saja. Ternyata Muhammad masih ketinggalan. Yuk. Sekarang kalian konsili, bilang kepada umat, ya ummati, wahai umatku, katanya ya, bahwasanya Muhammad itu Rob kita. Silakan Anda buat, kapan kira-kira diikrarkan? Tolong nanti kamu jawab, ya. Nah kemudian kamu ini melakukan strawman argumen, gini loh. Pertama kamu bilang, Yesus adalah hamba. Saya mengatakan bahwa Bible berkata Yesus adalah hamba. Banyak orang Kristen nggak mau main gitu. Yesus di dalam Bible itu adalah hamba kepada Bapaknya. Ya, bahkan nih saya tampilkan saja nih di layar nih. Saya akan balikkan ya sebentar, Daman ya nih. Nih. Karena banyak orang-orang Kristen juga berpaham oneness ya, biar sadar nih. Yang oneness ini yang Anda serang itu. Nih. Ini Bible nih ya. Ini Bible nih. Ini di dalam Lukas pasal yang keberapa ini? 12. Ya. Nih. Ini LAI, nih, ditulis di sini nih. LAI. Nih. Bentar ya, sabar ya nih. Yesus. Bentar nih ya. Nih. Kelihatan? Yesus hamba Tuhan. Nih. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihat, itu hambaku. Ini Bapa di sorga berkata, itu hambaku. Hambaku itu merujuk kepada anaknya yaitu Yesus. Itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak dengan orang dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Nih, Yesus adalah hamba Tuhan. Nah, lalu kamu bilang, oh berarti Yesus menghambakan diri kepada dirinya sendiri. Ini yang saya bilang, Daman, ini sakit jiwa. Ayo Daman, kamu jangan melakukan strawman argumen. Kamu jangan menyerang paham oneness, lalu kamu serangkan ke saya. Oh, Yesus kan Tuhan, berarti Yesus berdoa kepada Tuhan, berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Inilah paham-paham oneness, paham-paham orang yang nggak ngerti Bible, kamu serangkan ke saya. Ini yang disebut strawman argumen. Sama kayak saya balik ke kamu ini gini, Muhammad itu Rob. Iya, dia berdoa kepada Rob kan? Iya, berarti Muhammad berdoa kepada dirinya sendiri. Ini strawman argumen. Orang Islam nggak ada yang percaya begitu. Kekristenan pun sebenarnya dalam Bible bukan begitu pahamnya. Muhammad Rob, ya Allah Rob, Muhammad meninggal, berarti Allah meninggal. Bukan begitu. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Yesus meninggal, berarti Bapa meninggal. Bukan begitu, Abdul. Baca Bible dengan benar. Gitu loh. Nah, sekarang ini memang banyak orang-orang Kristen yang nggak mengakui Yesus itu manusia. Ini sebenarnya gnostisme model baru. Paham-paham yang mengakui Yesus itu manusia jadi-jadian. Nggak manusia betulan. Gitu loh. Makanya saya ini bilang, yang Kristen tuh yang ini loh. Jangan kamu serang yang bukan Kristen, Daman. Ayo silakan. Nah, gitu dong. Ayo silakan. Ya, silakan Edis. Ayo silakan. Nah, ini kan selain Edis ya nggak lulus bahasa Indonesia, Edis juga nggak lulus membaca. Yesus hamba Tuhan, ya, berarti dia membawa data yang dirinya kena sendiri. Kalau nggak, Bang Daman nggak dijuluki Al-Mantiki, ya kan? Ini dalam Alkitab
Hamba Tuhan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengabdi kepada Yesus. Emang gua tadi bahas masalah Yesus berdoa? Tidak. Yang gua bahas adalah Abraham, Ishak, dan Yakub memuliakan hambanya untuk menderita. Siapa hambanya? Tereng toteng. Siapa hambanya? Yesus. Siapa yang namanya hamba? Menggambarkan seseorang yang mengabdi kepada Yesus. Berarti ada berapa Yesus dalam Kristen? Ada 2. Seandainya itu Tritunggal, salah. Yang benar Fortunggal. Apa Fortunggal? Yesus Tuhan dan Yesus hamba. Karena Allah Abraham, Yesus juga dijuluki Allah. Masalahnya coy, siapa yang menjuluki? Muridnya sendiri. Nggak mungkin dong murid Yesus berbohong. Nggak mungkin. Muridnya menjuluki dia Tuhan. Nggak mungkin. Nggak mungkin dia bohong. Dia katakan oleh Petrus Allah. Si Simon juga mengatakan Yesus Allah. Berarti Allahnya Abraham termasuk Yesus. Yesus jadi Tuhan, punya hamba yang namanya Yesus. Yesus yang mana lagi ini? Yesus Cibaduyut apa Yesus Cibubur? Yesus yang mana kira-kira ini? Untuk menunjukkan apa? Bahwa dalam Alkitab, saudara, hamba Tuhan istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengabdi kepada Yesus. Berarti Yesus mengabdi kepada Yesus. Meledak otak kita, saudara. Meledak, pecah piring kita, saudara. Pecah piring kita. Karena Yesus mengabdi kepada Yesus, coy. Oke, kita lanjutkan lagi, teman-teman. Daripada penjabaran, kami tidak edis. Mau kayak manapun, guys. Mau kayak manapun edis bilang bahwa kami merobkan Nabi Muhammad. Benar, edis kami nggak ada yang bantah. Karena kami sadar kami punya otak. Tuhan menciptakan akal biar waras. Akan tetapi Tuhan juga tidak boleh mengkhianati akalnya sendiri. Mana mengkhianati akal? Woi, manusia. Ya, aku kuat. Aku yang awal. Oh, benar. Kau maha kuasa. Oh, iyalah aku maha kuasa. Dalam satu wadah jadi manusia, di mana manusia secara visual dilihat kelemahannya. Pada suatu waktu bersatu gerak, bersatu lemah dan kuat. Itu ditolakkan akal edis. Meledak piring kita edis kalau kayak gini. Karena gini, kamu bentar bis. Telepon datang. Nah. Oke. Sekarang guys, dalam dua yang kontradiksi, postulat akal tidak akan pernah menerima dua yang kontradiksi API bersatu. API Postulat akal itu tidak akan pernah menerima antara dua yang kontradiksi bersatu dalam satu waktu. Contoh aku bilang ke Edis nih, gerak dan ini diam. Pada satu waktu aku bilang ini gerak dan diam, otak meledak. Sekarang pada satu wadah, di situ ada maha kuat. Apa Tuhan maha kuat? Buktinya Yesus lemah. Oh, Tuhan maha kuasa. Buktinya Yesus mati. Tuhan maha hebat. Buktinya Yesus nggak hebat. Tuhan maha menciptakan. Buktinya Yesus nggak menciptakan seluruh manusia di dalam masa hidupnya. Untuk menunjukkan apa? Bahwa ini dua postulat yang dikhianati oleh akal. Sekarang gini, apakah kita akan meyakini bahwa Edis meyakini Tuhan yang tidak waras? Karena setelah diberikan akal, contoh lagi. Dalam konsekuensi akal, ada yang namanya pikiran. Pikiran itu terbagi tiga dis. Ada yang namanya rasional, logik. Yang kedua, ada imagine. Sekarang imagine, lu bisa nggak membayangkan hidung gua di sini? Bisa. Lu bisa nggak bayangin gua telanjang? Bisa. Lu bisa nggak bayangin kuping gua di sini? Bisa. Lu bisa nggak bayangin Yesus telanjang? Pasti bisa. Lu bisa nggak bayangin hidung Yesus ada di sini? Bisa. Lalu sepantas apa manusia menciptakan Tuhannya, menciptakan imagine? Apa manusia diciptakan Tuhan, menciptakan imagine kepada akalnya? Setelah diciptakan imagine sendiri yang menghinakan Tuhan. Berarti secara tidak langsung Tuhan sedang meng-create. Apa yang di-create Tuhan? Menciptakan manusia yang menghina dirinya sendiri di dalam akalnya sendiri. Bagaimana? Membayangkan Yesus matanya 6. Bisa. Membayangkan Yesus giginya tongos. Bisa. Membayangkan mata Yesus ada di sini. Bisa. Membayangkan Yesus berpayudara. Bisa. Untuk menunjukkan apa? API. Jangan lupa API. Ketika Tuhan menciptakan akal, kenapa justru akal yang mengkhianati ketuhanan itu sendiri? Maka saya akan bertanya, kalau kau Yesus adalah Tuhan, kenapa kau menciptakan akal yang aku akan mengkhianatimu? Wahai API dan semuanya, terimalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob dalam konsekuensi Sayyid. Apa itu Sayyid? Tuhan. Jangan sampai jadi oten. Kurios, jadi Tuhan. Jangan sampai jadi oten ya. Tepuk tangan buat Bang Gaman. Baik.
Jadi sayang sekali tidak panjang ya. Seharusnya Daman kasih waktu khusus lah. Ya, bilang, Bang Zuma. Tadi udah ditelepon kan sama dia kan? Udah datang telepon. Daman, jangan bilang dulu nih API belum konsili. Daman, sekali lagi saya bilang ya, gini. Kalau kamu menyerang Kristen, seranglah apa yang diyakini oleh Bible. Oh, belum ada waktunya. Sebentar, saya terima dulu waktunya. Oh iya. Baik. Good. Baik, begini. Buatlah argumen yang betul-betul yang diyakini oleh lawan. Jangan Anda menyerang sesuatu yang tidak saya yakini. Paham? Jadi, begini Daman. Ketika saya bilang sama kamu, Muhammad itu adalah Rob. Ya, oke. Muhammad dilahirkan nggak? Dilahirkan. Berarti Robnya umat Islam dilahirkan nggak? Iya, berarti umatnya orang Islam, Robnya orang Islam dilahirkan. Nah, pasti kamu akan jawab, loh, kalau Rob yang dimaksud di situ Muhammad, betul. Tapi bukan Allah yang dilahirkan, betul. Nah, sama di dalam Bible juga seperti itu. Allah bukanlah manusia sehingga ia dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Oh, Yesus manusia nggak? Manusia. Berarti Yesus Allah nggak? Nah, kamu tanya ini sama orang-orang yang paham oneness nih. Kata Allah di situ merujuk kepada Bapa di sorga. Kata Tuhan itu merujuk kepada siapa dulu? Makanya kata Rob itu merujuk ke siapa? Itu dulu. Betul, sama seperti begini. Hari ini saya makan sama presiden. Nah, presiden itu siapa di situ? Apakah Joe Biden? Apakah Putin? Apakah Zelensky? Siapa di situ? Nah, seperti kata Rob, kata Kurios, kata Tuhan, itu merujuk kepada siapa dulu? Nah, terus tadi di kata-kata terakhir, kamu bilang begini, jangan seperti Oten, Rob itu Tuhan, jadi Tuhan. Loh, di dalam Quranmu, Rob itu kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang Tuhan. Mau saya tunjuk? Di dalam surat Yusuf, ayat yang ke-42, di situ Yusuf berkata kepada teman sepenjaranya, teman satu selnya, sampaikan kepada Robmu, katanya. Bilang ini, pesenin kepada Rob kamu. Di dalam terjemahan, Rob itu jadi Tuhan. Nah, lalu kalau kepada Allah jadi Tuhan. Nah, padahal bahasa Arabnya ya Rob juga. Rob juga sama. Ini gimana? Itu sama kayak bahasa Jawa. Gusti orang Jawa ya. Kalau dia ketemu sungkem sama yang ada di duduk di atas singgasana, di atas rajanya. Gusti katanya. Gusti kata dia. Coba diterjemahin apa itu kalau ditulis pakai bahasa Indonesia? Maka si Jono berkata kepada orang yang ada di hadapannya, rajanya, duh Gusti katanya. Coba terjemahin. Duh Tuhan atau duh Tuhan? Ya sama aja. Terus Jono bilang kepada yang di langit, duh Gusti, duh Tuhan atau duh Tuhan? Makanya saya bilang sama. Tuhan itu sama. Cuman zaman sekarang orang beda-bedain. Sama seperti tahu itu sama sebenarnya. Saya tahu, sama, itu sama sebenarnya. Cuman orang zaman sekarang membeda-bedakan. Kalau Tuhan berarti hamba, lawan katanya hamba, yang kepadanya kamu menurut, ngikut, patuh, tahluk, itu Tuhan, pemilikmu. Nah, kalau Tuhan berarti zat tertentu, partikel. Kalau Tuhan berarti partikel. Bukan begitu. Maksudnya itu sama. Begitu loh. Ketika murid-murid menyapa Yesus, murid-murid itu kan berbahasa Arab mereka nggak bahasa Indonesia. Jadi nggak ada murid bilang Tuhan gitu, nggak ada, bukan orang Indonesia. Menyapa dengan kata-kata maran Yeshua. Itu kalau orang Jawa manggilnya Gusti. Artinya yang kepadanya kita menaklukkan diri, yang kepadanya kita melayani, yang kepadanya kita menghamba, Gusti. Nah, orang Kristen wajib menjadikan Yesus itu sebagai Gustinya. Gitu loh. Ketika Yesus jadi Gustinya orang Kristen, dia mengikuti apa kata Gusti Yesus itu. Patuh, tahluk, tunduk. Sebenarnya intinya Islam dan Kristen itu cuman itu kok, Daman.
Kalau kamu jadi orang Islam, Muhammad itu jadi rajamu, jadi gustimu. Seperti maulah, katamu tadi kan, maulahmu, rajamu. Allah menjadi raja di dalam kepalanya orang Islam, di hidupnya orang Islam, dengan perantaraannya Muhammad. Karena Allah nggak turun ke dunia, sama seperti dalam Kristen pun begitu. Ya, Bapa menjadi raja dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus. Makanya Bapa menjadi raja di tengah-tengah dunia dengan perantaraan anaknya yang tunggal, Gusti kita, Tuhan kita, Tuan kita. Muter-muter nih. Ayo bikin pengakuan. Apa ini? Ayo bikin pengakuan. Iya, tetap Muhammad adalah Allah. Gimana lagi? Gimana lagi? Teman-teman, dari emang KPI ya? Iya, udah dibilang, udah diam. Waktu gua. Oke, teman-teman, emang kita mengkhianati Nabi Muhammad? Enggak, dari tadi kita udah bilang Nabi Muhammad adalah Rob. Tapi kami nggak mengkhianati ilmu. Apa ilmu? Ilmu diajarin di SMP namanya polisemi, dalam bahasa Arab tawatu'un, tasyakukun, takadufu, istirak, wangsu, taradufu. Apa itu istirak? Satu kata banyak makna. Apa itu polisemi? Satu kata banyak makna. Edis nggak lulus SMP. Rusak. Nah, ini yang kalian puja rupanya lalu lulus SMP. Yang kedua, dia katakan tadi apa? Dia katakan apa? Bahwa kami menjadikan Yesus sebagai Rob sama seperti kalian karena kami mendengarkan Yesus. Ya, siapa bilang kalian dengarin Yesus? Sejak kapan kalian dengerin Yesus? Masalah gua. Ketika Yesus ngomong gini kepada kalian dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dis, satu-satunya pulpen ada duanya nggak, Dis? Oke, satu-satunya HP ada duanya nggak, Dis? Tapi karena dia nggak lulus SMP tadi, satu-satunya HP ada berapa, Dis? Oh, ada 3, Bang. Nah, itu karena dia nggak lulus SMP, meledak otak kita, guys. Itu satu. Akan tetapi Rob Edis yang sebenarnya yaitu Paulus. Kenapa? Ini kita buka datanya, kita baca bareng-bareng. Ya, pegangan yang kuat. Nah, ya, apa dikatakan oleh Robnya Kristen? Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ingat coy, kalau kata-katanya, andaikan ada orang yang mengaku malaikat dan memberitakan Injil di luar apa yang aku beritakan, terkutuklah dia. Masih cocok tepuk tangan. Tapi ini, andaikan malaikat dari surga, suruhan Bapak langsung, di luar apa yang gue jabarin ya, Des, di luar yang gue, si Paulus ini gue menjawab, ada malaikat dari surga, suruhan Bapak, nggak usah kau dengar, yang kau dengar aku. Malaikat surga aja jangan kau dengar, apalagi Yesus. Di dalam Yohanes 17, Yesus ngomong, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya pulpen, berarti ada 3 pulpen, Tritunggal dalam pulpen. Nah, itu yang membuat sakit kepala kita, coy, meledak otak kita lagi, guys. Berarti sekarang kata Nabi Muhammad sebagai rohnya orang Islam, ya, dan itu bukti kebenarannya nyata. Apa disebutkan oleh rohnya orang Islam? Arti rohnya Islam adalah tuannya orang Islam, sayyidnya orang Islam. Apa disebutkan oleh sayyidnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan yang lain sehingga mencerai-beraikanmu dari jalannya. Sekarang Edis tidak berada di jalan Nabi Muhammad lah, Tritunggal tidak berjalan di atas Nabi Muhammad lah, Wames tidak berjalan di atas jalan Nabi Muhammad lah, terus ada Abionit, ada Saksi Jehova, ada Unitarian, tidak berjalan di atas jalannya Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Mereka tercerai-berai. Oh, bidat kau, oh yang ini bidat, oh yang ini bidat, oh yang ini bidat. Karena apa? Enggak mau dengar. Padahal dalil yang mereka ambil satu. Inilah jalan kebenaran dan hidup. Wanes meyakini itu, Edis meyakini itu, Tritunggal meyakini itu, Abionit meyakini itu, apa namanya itu satu lagi, Saksi Jehova meyakini itu. Tapi mereka tercerai-berai karena nggak mau dengar. Oh, udah dibilang oleh Nabi Muhammad, roh kami, inilah jalanku yang lurus. Kalian malah pegang di jalan yang nggak lurus. Makanya kalian tercerai-berai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk menunjukkan apa? Inilah faktor kehebatan Al-Quran yang membuat kalian tercerai-berai. Itu Dis. Ya, itu pernyataan daripada roh kami. Tapi daripada roh kalian, yaitu Yesus mengatakan apa roh kalian? Roh kalian ngomong.
Apa roh kalian ngomong? Mengenal Tuhan satu-satunya Allah dan aku yang diutus. Tapi roh kalian dibantah oleh roh yang lain. Dalam Galatia 1:8. Andaikan ada malaikat dari surga menyampaikan di luar apa yang aku sampaikan, terkutuklah dia. Dikutuk mereka di surga. Jangankan Yesus. Akhirnya Yesus juga ikut dikutuk. Bagaimana? Ya, Yesus menanggung kutuk hukum dosa karena tertulis, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Yesus juga ikut dikutuk. Maka selama ini jika Epis mengatakan dia menuruti Yesus karena rohnya dia salah, karena yang dia ikuti adalah Galatia 1:8. Yang dia pahami adalah Galatia 1:8. Karena sebenarnya rohnya orang Kristen adalah Paulus. Meledak otak kita. Selamat datang di kebenaran, Des. Oke, sudah tutup. Oke, lanjut, Des. Baik ya, baik. Kita tanggapi ya, walaupun si Daman sudah mulai nggak karu-karuan. Kita tanggapi. Baik. Sebenarnya saya tunggu-tunggu tadi pengakuan resmi APII ini. Mana ini? Aduh. Oh, masa APII jadi tercerai-berai begini, satu bilang rob, satu bukan tidak. Satu organisasi, satu wadah, satu bilang rob, satu bilang bukan. Gimana? Coba Juma besok atur jadwal sama saya ya, bilang bahwa Muhammad itu robnya umat Islam seperti yang dikatakan oleh Daman Al-Mantiki, dicatat. Nah, begini, Daman. Tadi kamu mengatakan Yohanes 17 ayat 3, ya kan? Bahwa inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Begini Daman, ini kan senjata kalian nih buat mualap-mualapin orang nih. Gini, Daman. Kalau misalnya Bapa itu adalah Allah yang benar, Tuhan yang benar, apakah itu menjadikan Yesus bukan Tuhan yang benar? Saya kasih contoh kamu. Kamu orang Islam pasti setuju bahwa Allah itu adalah satu-satunya Rob yang benar. Betul? Betul? Nah, macet ya kan? Nah, kalau macet? Waktu lu. Ini waktu saya. Kalau Allah menjadi satu-satunya Rob yang benar, lalu bagaimana mungkin ada Muhammad Rob? Apakah Muhammad Rob yang lain? Tidak. Muhammad itu Rob yang datang daripada Allah. Karena tidak mungkin seorang muslim itu bisa patuh sama Allah kalau nggak patuh sama Muhammad. Tidak mungkin seorang muslim bisa dipimpin sama Allah tanpa dipimpin oleh Muhammad. Nggak mungkin. Nah, kalau kamu saja bisa memahami kalau Allah itu satu-satunya yang Rob yang benar, tidak menjadikan Muhammad itu jadi Rob yang salah, kenapa kamu sulit memahami kalau Bapa itu menjadi satu-satunya Allah yang benar, kenapa kamu sulit memahami bahwa Yesus juga Allah yang benar? Kenapa kamu sulit? Karena Yesus datang daripada Bapa di sorga. Ketika Yesus datang daripada Bapa di sorga, Yesus bukan Allah lain, bukan Tuhan lain, bukan ilah lain. Justru dia itu adalah pengejawantahannya. Seperti kamu juga memahami, bagaimana mungkin Allah menjadi satu-satunya Rob yang benar, Tuhan yang benar, lalu Muhammad di detik yang sama jadi Rob. Bukankah Muhammad itu datang daripada Allah? Nah, sekarang yang jadi masalah begini loh Daman. Kamu itu sekarang mau menerjemahkan ke bahasa Indonesia seolah-olah Rob itu ada dua maknanya. Ngapain kamu terjemahkan? Nggak usah diterjemahin, biarin aja begitu, Rob aja udah. Kurios juga nggak usah diterjemahin, biarin aja kayak begitu. Yesus kurios, Bapa kurios, Roh Kudus kurios. Roh Kudus dan Yesus datang daripada Bapa di surga. Jadi nggak bisa kita menjadikan Bapa di surga jadi Tuhan, jadi Tuan, jadi pemimpin kita tanpa menjadikan Roh Kudus sebagai pemimpin, sebagai Tuan, sebagai Tuhan. Nggak bisa. Kurios itu artinya begitu teman-teman. Kurios itu artinya pemimpin, pemilik yang kepadanya kamu melayani, yang kepadanya kamu menghamba, mengikuti. Itu maksudnya kurios itu. Jadi nggak bisa kita menjadikan Bapa di surga sebagai kurios tanpa menjadikan Roh Kudusnya sebagai kurios. Nah, sebenarnya pemahaman Kristen itu kalian colong Daman. Itu kalian colong. Jadi jangan ada padamu Allah lain selain daripada Bapa di surga, selain daripada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Nggak boleh ada Allah lain. Nah, kamu malah menjadikan Allah sebagai Allah. Sudah tahu Allah itu Tuhannya orang Arab Quraisy, para penyembah berhala di Ka'bah.
kalian modif, kalian apa namanya fitnahkan bahwa itu adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Fitnah Dajjal yang nyata. Kan banyak nih kalian mengintrik orang-orang Kristen nih, Yesus hambanya Allah nih. Berarti kamu harus menghamba kepada Allah saja. Kamu harus mengikuti Allah saja, jangan ngikutin Yesus. Kamu harus dipimpin Allah saja, jangan dipimpin Yesus. Nah, ini otak kalian kayak begini. Tapi lama-lama dari Allah di dalam Bible, kalian sesatkan jadi Allah di dalam Quran. Allah di dalam Quran itu nggak pernah sekalipun jadi Bapak. Sedangkan Allah di dalam Bible itu adalah Bapak kami yang di surga. Bapak nanti dibilang ibunya siapa? Ini ngomong sama orang Islam. Kalau dibilang bapak ibunya siapa? Nah ini, ayo coba silakan. Bahwa Tuhannya orang Muhammad itu adalah Allah lain, ya, dan Muhammad itu juga termasuk ilah lain, Rob lain. Oh, ayo buat pengakuan API secara resmi, yuk API, yuk. Silakan. Mau berapa kali kita? Baik, teman-teman dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan debat tersebut? Luar biasa kan? Sampai apologetik Kristen merasakan bahwa debat tersebut akan menuju kepada debat kusir. Memang sih di awal-awal lembut, bahkan dikatakan jangan menghujat. Tetapi terakhir di tengah, Ustadz Zuma berulang-ulang kali dengan kuat suaranya, lantangnya, menunjukkan bobot dari mulutnya yang tidak benar, bahkan mengeluarkan kata-kata kebun binatang kepada lawan debatnya. Hal ini tidak patut untuk ditiru, dan sampai kapanpun dia tidak akan memiliki nilai etika yang benar walaupun dia disebut gerundak. Oke, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, orang ini tidak mau bertobat. Dia harus membahas kekristenan supaya dia bisa makan mungkin. Dan dia berputar-putar untuk menutupi kebodohannya. Sudah dibuka fakta dengan baik, tetapi masih dia bergasing ria dengan suara yang besar untuk menutupi bahwa dia sedang buta dan bodoh, teman-teman. Itu harus kita akui, karena dia memang tidak kredibilitas dalam membahas Alkitab. Dia hanya comot satu sana, lalu menafsirkan dengan seenaknya. Satu saja yang bisa kita buka di permukaan ini atau di depannya, dia selalu berkata dalam kitab Yahudi, aduh, ini argumentasi sangat begitu lemah sekali. Kalau kita jawab pun dia pasti akan berkata itu punya Kristen. Dia lupa bahwa Yahudi Israel, Yahudi Kristen itu kitabnya sama. Biar kamu tahu itu sama sekali lagi. Jadi kalau kamu bilang, Taurat, ya kan? Taurat, Sabur, ya, itu semua sama. Yahudi punya, Kristen juga punya. Jadi itu sama. Jadi kalau kamu bilang mana kita Yahudi, ya itu Taurat, Perjanjian Lama. Jadi kalau kamu mau cari di mana, ya nggak ada, ya itu. Bagaimana? Makanya saya bilang dia hanya menutupi kebodohannya. Dia sebenarnya nggak ngerti. Dia hanya besar suara begitu. Jadi kalau dibilang mana tunjukkan begini, jadi semua tuntas sudah dijawab dah. Jadi dari sinilah sebenarnya kita malas berdebat atau berdiskusi dengan manusia ini. Entah dari mana dia tidak pernah dia tidak pernah jujur dengan kredibilitasnya seorang ustadz. Kenapa saya bilang begitu? Kalau dia seorang ustadz dan memiliki pendidikan yang bagus, dia akan menyadari apa? Bahwa argumentasi yang ditunjukkan kepadanya dan data-data yang ditunjukkan kepadanya itu sudah membuat dia terbungkam. Maka kalau orang itu yang terpelajar atau secara akademik dia menempuh dengan baik, dia akan sadar, oke, saya akan menerima jawaban itu, lalu saya akan mencari dan membandingkan. Gitu, bukan malah bergasing ria, apalagi bukan kitabmu. Loh, kamu berkata, di mana Alkitab Yahudi? Perjanjian Lama itu kitab Yahudi. Kitab Yahudi dengan Kristen itu sama. Yang membedakan itu di beberapa pemahaman itu adalah soal Yesus, bro. Kenapa soal Yesus? Karena mereka menantikan Yesus yang berbeda. Yang lahir itu, yang di dalam perspektif mereka itu, Yesus akan lahir dari keturunan Daud seperti ini. Tapi akhirnya datang Yesus firman menjadi manusia dari keturunan dari seorang perempuan yang bernama Maria. Keluarganya ya dibilanglah kurang mampu dan lain sebagainya, tukang kayu. Mereka tidak menerima itu. Tetapi sejak Yesus hidup di dunia, banyak kok orang Yahudi yang hidup, yang percaya sama Yesus bahwa dia Tuhan.
Lalu siapa Juma ini yang, aduh, sangat dangkal. Maka saya dengar ini tadi, waduh sebenarnya sudah kalah manusia ini, tapi kok masih ngerotos gitu ya. Nah teman-teman, sangat disayangkan sekali. Tapi itulah, kalau nggak begitu kan dia akan jatuh tidak makan mungkin gitu ya. Itu hanya sebuah praduga, belum tentu ya. Tapi maksud saya ada lagi nih, dia tidak mengerti tentang Alkitab, tapi kok dia sok-sok tahu begitu. Itu gitu gimana gitu ya kan. Jadi coba teman-teman pikirkanlah itu ya. Soal tentang Allah, tentang ini, semua kita udah berbeda begitu, berbeda sekali. Jadi kalau dibahas ABCD dan Muslim banyak percaya kepada Ustaz Juma, rasanya itu kok percuma gitu ya, percuma ya. Jadi harus mereka itu percaya kepada apologi Kristen, bukan kepada Zuma yang tidak mengerti apa-apa, hanya berkuar-kuar teman-teman. Oke? Memang harus ada seperti Ustaz Juma ini, supaya apa? Supaya kebenaran itu semakin diberitakan lah, ya gitu ya. Jadi yang dicerdaskan itu bukan hanya Juma sih, tapi semua orang yang mendengarkan dia betapa butanya dia dan tidak mengerti apa-apa. Dan kali ini dia tidak bisa berkutik teman-teman. Dia hanya berputar-putar untuk menutupi semua kebodohannya yang dipertontonkan. Oke, teman-teman? Dan teman-temannya yang menyaksikan di situ terbungkam semua. Hanya bisa melongok mereka itu ya. Karena apa? Dijawab dengan baik, dilihat dengan baik, dipetunjukkan dengan baik dengan data-datanya. Jadi tidak bisa dibantah sebenarnya. Hanya bisa memberikan argumentasi opini untuk menutupi kebotolan yang hakiki itu. Teman-teman tidak perlu kepanasan ya. Kita hanya menunjukkan kepada teman-teman bahwa debat ini baik adanya, tapi tidak diterima jawabannya dengan baik oleh polemikus tersebut. Ya, begitulah keadaannya. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kiranya kasih Kristus yang menyelamatkan seluruh umat manusia seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dia datang untuk menyelamatkan manusia berdosa, termasuklah Ustaz Juma. Oke, sampai di sini teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.